Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan 29 April 2026. Oke, sebentar ya, sebelum kita lanjut kita ngopi dulu nih teman, soalnya baru bangun tidur nih saya nih teman ya. Oke, mantap ya. Kalian jangan lupa ngopi juga ya. Oke, langsung aja deh kita mulai deh. Untuk saham CDIA, nah dia ini sudah mulai transisi nih Kak ya. Kalau kita ukur nih kan deh ya, nah dia sudah masuk ke rasio 0,5 dan 618%. Nah di sini kita tinggal nunggu nih Kak konfirmasi apa stochastic dan candle nih. Nah sebenarnya di sini temen ya, bisa nggak masuk? Bisa Kak sebenarnya ya. Stochastic udah mendukung ya. Nah candlenya di sini oke, sudah terkonfirmasi oleh swing low yang valid. Nah tapi di sini temen ya, sebisa mungkin nih temen ya, candle ketiga ini, candle ke-1, candle kedua, candle ketiga, sebisa mungkin candle ketiganya itu harus ditutup oleh full body candle. Nah itu idealnya yang bagus ya. Full body candle tuh kayak gimana Bang? Nah sebentar nih kita cari ya. Nah ini agak jarang juga nih, pokoknya nggak ada ekor temen ya. Nah itu lebih oke tuh temen ya, dibandingkan yang ada ekornya ya. Nah tapi kalau misalnya kayak penasaran ya silahkan ya, tetap wajib gunakan stop loss. Nah stop lossnya di mana? Di bawah candle nih. Nah ini masih ideal banget, masih bagus banget 5% temen ya, stop loss di bawah candle 5% ya. Dan targetnya bagaimana ya? Cukup di resisten terdekatnya aja Kak. Kalau Kakak tidak mengerti Fibonacci, nah di sini dulu nih, ini target minimal ya, lalu target idealnya bisa lu tarik dah ya, bisa lu dapat dari Fibonacci. Nah ya, jadi kalau lu trading gunakan 2 TP, ternyata TP1, nah itu di resisten terdekatnya. TP2, nah itu pakai Fibonacci Kak ya. Kira-kira seperti itu untuk saham CDIA tuh teman ya. Dia ini sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Oke, kita lanjut untuk saham ISAT nih Kak. Nah untuk saham ISAT ya jelas sekali Kak, dia ini masih bergerak di dalam tren bearish teman ya. Jadi selagi garis kuningnya tidak dijebol ke bawah, tren bearishnya masih valid ya. Jadi kalau kan sudah masuk di ujung-ujung harga ya besar kemungkinan lu masih bisa diseret ke bawah. Jadi bagaimana kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Kalau kalian ada rencana mau masuk, lebih baik nih Kak, tunggu dia jebol dulu deh garis trennya ya, garis kuningnya nih. Kalau udah dijebol, nah itu udah beda lagi deh, beda cara, beda cerita. Arti dia sudah mulai berubah trennya dari tren turun menuju tren bullish atau tren naik. Nah kalau dia sudah dijebol, nah tapi selagi dia tidak dijebol ya, tren bearish masih valid, tren turunnya masih valid, dan besar kemungkinan kalian masih bisa diseret ke bawah. Jadi pakai stop lossnya, tidak boleh lebih dari 10%. Oke, SIMP. Nah, ini kalian perhatikan deh baik-baik ya. Oke, kita hapus deh. SIMP. Nah, di sini dia membuat base nih, temen ya. Jelas sekali nih, temen ya. Dia sedang membuat base. Nah, ini yang disebut sebagai false break nih, temen ya. Nah, maka dari itu kalau kalian mau entry ya menggunakan base, idealnya kalian harus tunggu dulu nih Kak, candlenya ini tutup di atas base tersebut nih ya. Nah, di atas base tersebut, bukan dia jebol dikit lu masuk. Nah tapi sebenarnya ya bisa-bisa aja, tapi itu agresif ya, tipe agresif. Kalau kalian tipe yang defensif, tunggu dia jebol dulu Kak. Nah ini bisa aja kan sebenarnya teman ya, bisa aja nih ya, kalian perhatikan deh ya, dia jebol base nya langsung kehajar ke atas. Nah itu bisa aja. Nah jadi syaratnya apa sih sebenarnya Bang? Nah lu pasang indikator volume deh ya. Yang pertama nih, kalau mau entry menggunakan base, yang pertama stochasticnya harus crossing ke atas, itu yang pertama. Lalu ketika dia jebol dikit, volumenya menguat, nah itu bisa deh ya, lu pertimbangkan tuh untuk masuk. Dan stop lossnya setting di bawah base nya, dan tetap Kak ya Fibonacci kepake, lu tarik dari bawah ke atas nih temen ya. Nah nanti bisa lu tandain di rasio 0,5 atau 618 ya, 0618. Nah jadi kalau misalkan base nya jebol ke bawah ya, lu harus tunggu harganya masuk ke dalam area tersebut, baru lu bisa entry. Kalau jebolnya ke atas ya lu bisa masuk temen ya, tapi dengan syarat volumenya lu pasang nih, indikator volume ya, stochasticnya golden cross. Nah ya, nanti kalau misalkan dia jebol ke bawah ya, plan keduanya ya lu harus tunggu di area tersebut. Nah kira-kira seperti itu. Kalau sekarang belum bisa Kak, kita masih tunggu dulu nih temen ya. Oke, kita lanjut untuk saham BP Kak. Kita lanjut untuk saham BP. Nah untuk saham BP juga sama temen ya, dia ini ya jelas di time frame besarnya dia sudah bergerak dalam tren bullish, bukannya sudah, tapi memang bergerak dalam tren bullish temen ya. Nah sekarang di time frame yang lebih kecil, di daily time frame, nah ini adalah area Fibonacci. Nah ini kita tinggal nunggu konfirmasi aja nih Kak ya. Di sini ada doji ya, kita tinggal tunggu aja nanti. Candle selanjutnya temen ya harus ditutup oleh full body candle atau candle ketiganya temen ya. Nah stochasticnya nanti pasti akan crossing ya. Kalau dia terkonfirmasi oleh candle hijau full body ya, ditutup temen ya, stochasticnya pasti akan crossing. Nah itu bisa deh dipertimbangkan untuk masuk. Dan stop take profitnya ya bisa lu setting di sini aja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah di ujung-ujung harga, nggak usah temen ya. Ini take profit minimal, dan take profit idealnya bagaimana? Lu tarik pakai Fibonacci. Nah lu jadi bikin 2 temen ya. Nah stop lossnya di bawah candle reversalnya. Nah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Oasa Kak ya. Nah untuk saham Oasa ya jelas Kak, ini masih bergerak di dalam konsolidasi atau sideways. Nah ini bukan base nih Kak, konsolidasi maksudnya ya, masih masuk ke dalam kategori konsolidasi nih. Kalau base seperti ini rapet nih temennya, kalau base nih ya, kalau ini konsolidasi temen ya.
Nah, jadi bagaimana cara masuknya? Ya kalau kalian tanya cara masuk yang paling aman di dalam konsolidasi seperti ini bagaimana ya, kalian harus tunggu nih Kak pattern seperti ini terbentuk. Ini cara yang paling aman. Nah, kalau dia sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini besar kemungkinan teman ya. Minimal nih dia akan mengejar area resisten terdekatnya. Minimal loh teman ya. Nih ya, mungkin di sini atau di sini. Nah, ya. Nah, tapi selagi dia tidak dijebol ke atas teman ya, lu main klik aja nih. Nah, lu kalau dia jebolnya ke bawah, nah itu bahaya. Kalau bisa diseret sampai mana? Sampai sini minimal. Kenapa sampai sini? Karena di sini ada area demand zone. Nah, demand zone ini adalah pembeli ngumpul di sini nih Kak. Nah, tapi kalau misalkan kalian rasa nunggu pattern seperti ini kelamaan, boleh nggak saya masuk di tengah-tengah harga? Boleh, tapi dengan catatan pakai stop lossnya teman ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham AADI. Oke, sebentar. Nah, untuk saham AADI ini sebenarnya ada pattern yang namanya ascending broadening waves teman ya. Nah, pattern tersebut memiliki dampak penurunan. Nah, turunnya sampai mana Bang? Sampai area tersebut nih ya. Kalau kita berbicara ya target berdasarkan pattern. Nah, targetnya bisa sampai di sini. Nah, pertanyaan di sini teman ya, apakah patternnya sudah valid belum Kak? Ya, tapi kalian harus waspada. Karena apa? Kecuali ini kayak garis kuningnya dijebol tuh ke bawah. Nah, itu baru deh valid. Kalau sekarang sih belum valid teman ya. Baru ada tanda-tanda. Nah, meskipun demikian kalian harus waspada, harus hati-hati ya, karena sewaktu-waktu kalau dia jebol ke bawah, nah lu bisa diseret ya temen ya. Dia turun sampai sini, dia bisa koreksi dikit, bisa langsung dihajar lagi ke bawah. Nah, ya bahaya ya. Jadi kalian waspada temen ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham DSNG nih temen ya. Oke, nah untuk saham DSNG sama Kak ya, dia masih bergerak di dalam konsolidasi atau sideways nih temennya. Ini konsolidasi sideways dan ini yang dinamakan sebagai false break temennya nih, lu perhatiin deh ya. Ini false break, maka dari itu kalau dia baru jebol sedikit jangan langsung main dihajar Kak ya. Candle jebol satu ya, lu nggak tahu cara langsung dihantam lagi ke bawah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ya besar kemungkinan kakak akan diseret sampai mana? Sampai area supportnya nih minimal temen ya. Nah, jadi bagaimana dong cara entry-nya Kak? Tunggu dia naik Kak, tunggu dia naik temen ya, tunggu dia naik, nanti dia retest baru deh kakak bisa masuk ya. Nih dia naik ke atas, biarin aja, kalian gak usah takut kehilangan momentum, ketinggalan dan lain sebagainya, santai aja temen ya. Harga naik nggak sampai naik, pasti akan ada yang namanya koreksi pasti kok temen ya. Nah, nanti baru kalian bisa masuk, bukan candle hijau naik dikit lo hajar ya, itu salah Kak. Kalau base boleh deh teman ya. Nih kalau base seperti ini boleh nih. Ini bukan base masalah sideways nih, ini base nih Kak ya. Dijebol dikit boleh deh ya. Nah, tapi lebih baiknya pasang volume juga ya. Kalau ini sideways beda temen ya. Oke, kita lanjut lagi deh untuk saham Bapak nih Kak ya. Sebentar. Oke, nah untuk saham Bapak, nah ini sebenarnya udah kita jelasin juga nih teman, dia bullish, targetnya target minimal dan target ideal. Minimal dari support resisten terdekatnya, sorry temen ya. Ideal kita dapat dari Fibonacci. Nah, di sini sebenarnya banyak dia bullish, ada divergent ya, dia masuk ke dalam area Fibonacci. Nah, jadi kalau mau entry sekarang bagaimana? Harusnya nih yang idealnya lu entry ya di candle hijau ini nih temen ya. Nih ya, idealnya seperti itu. Nah, tapi kalau kalian rasa ini masih belum ketinggalan ya silakan aja, kalian bisa entry aja. Tapi ingat pasang stop lossnya temen ya. Target minimal dan target ideal. Jadi bagaimana kalau dia mendekati salah satu target tersebut ya, udah muncul nih candle merah begini ekor nih temen ya. Nah, itu cut dulu deh. Nah, tapi kalau misalkan dia kena target pertama, candle masih tebal hijau-hijau seperti ini, nah bisa lo adjust nih ya ke target yang selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau lo rasa sekarang belum ketinggalan silakan aja masuk temen ya, tapi ingat pakai stop lossnya tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Raja. Nah, untuk saham Raja ya jelas Kak, dia masih bergerak di dalam konsolidasi. Jadi bagaimana cara yang paling aman? Tunggu dia jebol ya, dia retest, nah lu bisa masuk. Jangan dia jebol dikit lo hajar ya, bisa terjadi false break seperti yang tadi Kak ya. Dia jebol sedikit langsung dihajar aja ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau kalian penasaran, kalian masuk di bawah harga, di tengah-tengah harga boleh nggak boleh? Tapi dengan catatan pakai stop loss ya. Tapi kalau kalian tanya cara yang paling aman seperti apa ya, tunggu pattern seperti ini lama, tapi ini cara yang paling aman ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian entry di sini aja, harga turun dia jebol ke bawah, itu yang bahaya ya. Kalau kalian penasaran silakan, tapi pakai stop loss ya, jangan sampai enggak ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Buka nih teman ya. Untuk saham Buka udah mulai transisi Kak ya, dari tren bearish sekarang sudah mulai masuk nih ke dalam awal permulaan daripada tren bullish. Nah, sekarang kita tandain nih Kak ya. Contoh di sini nih temen ya, coba deh kita perhatiin deh. Nah, ini bisa kita sebut juga sebagai area multiple rejection yang sudah kita bahas tentang 5 area penting. Kenapa? Nih lu perhatiin deh ya. Ketika harga kena garis-garis hijau ini, dia terjadi reject pantulan ya. Kena dia terjadi reject pantulan ya. Dia sempat turun, dia kena garis hijau langsung terjadi reject lagi. Dia kena langsung terjadi reject lagi. Nah, ini yang disebut sebagai area multiple rejection, temen ya. Nah, tetap kita combine nih Kak ya, menggunakan Fibonacci, kita tarik dari atas ke bawah. Nah, ternyata
area multiple rejection ya bertemu dengan rasio Fibonacci. Nah, ini yang disebut sebagai confluence. Nah, confluence ini apa? Gabungan dari beberapa konfirmasi. Nah, tapi ingat teman ya, stokastik oke sudah mendukung, tapi di sini konfirmasi candle tidak ada. Ya, berarti konfirmasi satunya nggak ada temennya. Nah, jadi bagaimana, masih wait and see ya, jangan masuk dulu lah temennya, masih wait and see, atau nanti nih ketika dia sudah terkonfirmasi oleh candle reversal, nah itu bisa deh. Kalau sekarang sih belum ada temennya, jadi kalian nggak bisa masuk. Oke, kita lanjut lagi untuk saham mutu. Nah, untuk saham mutu sedang retest nih Kak ke dalam area demand zone teman ya. Dia sudah mulai beralih atau transisi dari trend bearish, sekarang sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bullish. Sekarang dia sedang menguji area demand zone. Nah, tapi ingat di sini tidak ada konfirmasi nih Kak, baik dari stokastik, dia memang sudah berada di bawah tapi tidak golden cross, tapi tidak crossing ke atas, itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak ada konfirmasi candle. Berarti kita masih wait and see ya teman ya. Jadi bukan berarti dia masuk ke dalam area demand zone langsung hajar, enggak, temennya ada konfirmasinya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Elsa ya. Nah, untuk saham Elsa, nah ini sebenarnya udah kita bahas nih Kak ya. Di sini ada pola yang namanya rising wedge. Nih, rising wedge ini apa? Pola yang memberikan dampak penurunan. Ini pola besarnya, nah ini pola kecilnya nih ya. Sebenarnya kalau kita berbicara pattern, targetnya ada di mana? Targetnya ada di sini nih Kak ya. Nah, ini pola kecilnya ada lagi nih temennya. Nah, jadi apakah sudah valid Kak? Nah, sebentar nih Kak ya. Nah, target-target sebenarnya ada di area-area tersebut nih Kak ya. Ada dua nih ya. Di area-area tersebut itu target penurunannya untuk saham Elsa. Di sini juga nih kalau kalian perhatikan, coba deh ya. Ada divergen nih temennya. Nah, iya ya, di harganya naik tapi di stokastiknya turun. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana? Apakah sudah valid? Belum valid teman-teman. Jadi sekali lagi, pattern tersebut valid apabila garis kuningnya dijebol ya. Garis kuningnya dijebol. Kalau sekarang sih belum valid ya. Jadi kalian harus waspada aja. Ya jangan di-cut kalau kalian punya posisi. Teman, kalau misalkan udah profit teman ya, atau kan sudah masuk di bawah harga, nah jangan langsung di-cut-cutin aja temen ya. Dia memang ada tanda-tanda nih ya, dia membuat pattern yang namanya rising wedge, tapi pattern tersebut belum valid Kak, kecuali nih garis kuningnya dijebol ke bawah. Nah, itu deh ya, lo harus lebih lu cut loss mungkin temennya, atau lu lebih harus berhati-hati deh, karena lu bisa turun nih sampai ke area tersebut. Nah, ini lumayan juga loh temen ya, 13%, nah lumayan juga kalau diseret ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Siko nih. Nah, ini Siko nih, kata kakak ini konfirmasi stokastiknya mendukung dan sebagainya, mendukung, nggak ada Kak ya. Ini sideways Kak ya, ini sideways ya. Jadi kakak nggak bisa lihat nih stokastik ke bawah kakak entry, nggak bisa. Lihat trennya dulu Kak, trennya dulu teman ya. Di sini sideways nih, kakak bisa menggunakan stokastik Fibonacci ya, area penting dan lain sebagainya. Itu ketika marketnya trending bullish atau bearish teman ya. Kalau di forex bisa bearish ya, di saham juga bisa ya. Nah, tapi kalau di dalam keadaan sekarang dia ini sideways. Jadi bagaimana entry-nya? Ya tunggu dia retest, itu cara yang paling aman. Kalau kakak rasa menunggu pattern seperti ini kelamaan, boleh masuk di bawah harga, tapi dengan catatan pakai stop loss ya. Karena apa? Karena yang saya takutkan kalau kalian main hajar-hajar di sini aja ya, dia jebol ke bawah, nah itu bahaya Kak, turunnya bisa makin dalam ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk trading plan pagi hari ini ya. Semoga kalian mengerti ini dan paham nih temen ya. Dan jangan lupa kelas digitalnya tonton juga Kak ya. Kelas digitalnya tonton juga, dan maksimal tidak boleh lebih dari 10% stop loss temen ya. Oke deh ya, kita lanjut ke trading plan selanjutnya ya. Oke temen ya, saya Ridho Sihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.